Halo, Assalamualaikum sahabat Cahaya. Bertemu kembali di saat ini kita ditemani oleh Ibu Ninik. Nama lengkapnya Eka Sari Setianingsi. Boleh dong nih, Ibu diperkenalkan diri dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sari Setianingsi. Produk saya itu sebenarnya awalnya itu Cilok Corner. Dan sudah booming istilahnya ya, karena sudah masuk di dinas juga. Sudah halal juga. Kalau untuk yang kue keringnya sudah PRT. Lalu karena terhambat dengan COVID dan PSBB, lalu kami banting setir lah istilahnya ya ke WO Eknik. Alhamdulillah walaupun masa COVID, WO kami dan prasmanan kami dan untuk gubugan kami pun rame dengan undangan-undangan yang memang di atas 300 pack saat ini sampai nanti Desember kami full book, Bu. Wah, full booking nih, Bu. Iya. Ini kalau kucingnya harus buka buku dulu mana nih yang kosong. Wah, sudah berapa lama nih Bu Ninik menekuni usaha ini, Bu? Kalau usaha itu saya sudah dari 2016. Berarti sudah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Makanya pas pandemi, aduh, tapi saya nggak akan, kalau UKM kan nggak boleh mati, Bu. UKM itu memang harus, walaupun pengusaha-pengusaha besar mati, kita nggak boleh. Kita harus bisa tegak, harus berdiri. Paling tidak kita harus bisa kemana ini, harus bisa banting setir, tidak bisa di sini, harus bisa di sini. Dan harus juga kita mengajak para teman-teman UKM sekota Tangerang untuk tetap bisa menghasilkan. Kalau saya begitu, karena saya dulu pengurus, walaupun sekarang tidak jadi pengurus, tapi saya tetap merangkul UKM sekota Tangerang untuk bisa tampil di tempat saya, di WO saya. Oke, jadi nama usaha brandnya ini apa nih, Bu Ninik? Kalau untuk kuliner itu Istana Teh Neng. Istana Teh Neng. Di jasanya itu WO Eknik. WO Eknik. Saya orang Sunda. Oh, etnik itu untuk usaha jasanya. Filosofinya kenapa namanya WO Eknik apa nih, Bu? Oh, WO Eknik nih. Kenapa Eknik? Eknik itu dari nama saya sendiri, dari nama sendiri Eka Ninik gitu. Sering memanggil saya dengan Eknik begitu. Jadi kayaknya cakep banget nih nama Eknik. Ternyata Eknik ini membawa hoki gitu. Pas Teh Neng pun membawa hoki. Teh Neng itu sampai orang franchise itu sampai dengan harga 40 juta pun dengan nama brand saya itu berani. Nah, sekarang saya WO Eknik. Ternyata dengan pakai WO Eknik juga di jasa booming juga gitu. Alhamdulillah. Jadi Eknik itu karena orang sering memanggil saya Eknik. Kayaknya cantik ya nama itu ya buat saya. Tadinya kan Ninik. Sekarang Eknik. Kayaknya lucu banget deh. Gitu. Jadi Bu, selama 2016 sampai sekarang nih suka dukanya Ibu menjalankan usahanya apa nih? Kalau suka dukanya itu kecil sekali ya. Kecil gitu. Biasanya sih ada di karyawan nih yang tidak disiplin gitu. Di karyawan tidak disiplin misalnya begini. Waktu buka kita sudah percayakan kepada karyawan. Jam sekian harus buka karena GoFood kan kita semua online dan offline juga. Kamu harus ada di tempat. Terus pelayanan itu karena saya kan orangnya disiplin banget. Pelayanan kamu harus begini gini karena komplain semua ke saya. Jadi kalau untuk kendala itu kebanyakannya sih di karyawan yang kurang disiplin saja. Kalau produk itu tetap nggak bermasalah sampai saat ini. Oh, berarti kendalanya hanya manajemen sumber daya manusia ya, Bu? Iya, SDM-nya saja. Makanya sekarang saya cari yang betul-betul yang maksudnya tidak sembarangan seperti dulu ngambilnya asal-asalan dari kampung gitu. Jadi sekarang apalagi WO Eknik, saya harus punya yang sarjana hukum, harus punya yang dari bidang sekretarisnya, harus bisa dari yang manajemennya. Jadi semua tidak seperti dulu saya sekarang, semuanya tertib, administrasinya juga. Kalau dulu kan masih berantakan karena kita dari kampung aja lebih murah, 1 juta juga mereka digaji mau gitu. Ternyata itu merugikan juga buat saya untuk SDM-nya. Oke, berarti kita tidak hanya berpatokan pada murah, tapi dia juga harus berkualitas gitu ya, Bu ya? Betul itu pengalaman Ibu. Sangat berpengalaman karena penghasilan saya itu dulu besar tapi hancurnya hanya karena SDM-nya. Oh, sebesarnya dulu berapaan itu, Bu? Omsetnya? Omset yang paling besar? Per hari ya. Per hari itu zaman dulu sekitar 1 hari ya itu bisa 8 jutaan itu. Satu hari itu ada satu outlet 800. Satu outlet ada yang 800 ada yang 400 ya. Karena kan 12 konter. Amazing banget ya, Bu. Itu kan satu outlet gitu ya. Iya, karena saya dibimbing oleh ini, Bu. Saya dibimbing oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Dinkop.
Jadi saya terkenal di kantor, kalau Ibu tanya, Bu Eknik kenal tidak? Itu kenal, sampai di Banten juga pasti mereka, dan saya sudah masuk ke di kementerian kan. Berarti untuk dinas koperasi dan dinas apa satu lagi tadi? Perdagangan. Perdagangan. Berarti dinas koperasi dan perdagangan nama Ibu sudah terkenal sehingga Udah tahu order semua mereka. Kalau bilang Teh Neng, ya, karena kan saya pertama muncul Teh Neng dulu. Teh Mereka Neng. sudah tahu, apalagi kemana kan ya Teh Neng, mereka tahunya cilok Teh Neng ya. Jadi terkenalnya dengan cilok Teh Neng, karena kan saya selalu bawa produk-produk ke sana. Dan memang kita punya varian itu nggak ada Bu di outlet lain, tidak ada. Ibu kalau tahu cilok saya, walaupun orang Bandung, tapi kita tesnya itu bisa macam-macam, gitu. Bisa West juga ada, di Nusantara juga bisa ada. Kan kita punya 7 varian. Berarti ciloknya bukan original, tapi banyak variannya, Bu? Bukan. Banyak varian. Makanya orang, ih enak banget nih, ini enak banget. Gitu. Sampai orang kepala dinas pun, sampai kalau di IG tuh, atuh mau kan, kepala dinas saya orang Sunda, atuh mau tuh Teh Neng, katanya gitu. Padahal kan lagi PSBB kemarin, kantor juga kan banyak yang kerja di rumah. Jadi saya juga udah jarang lagi ke dinas. Tapi kalau ada acara-acara, tetap saya di kontak. Variannya apa aja tuh, Bu? Boleh disebutkan variannya? Kita ada yang aslinya kan, kalau Bandung cilok kacang. Cilok kacang. Cilok goang itu asli. Cilok yang Manadonya cilok rica-rica. Wow. Cilok yang Westnya itu cilok mozzarella. Cilok mozzarella dan mayones, itu yang baratnya. Terus yang satunya itu cilok kuah bakso aci. Yang satu itu cilok crispy. Cilok crispy and mayo. Yang terakhirnya itu yang ketujuh itu cilok seblak. Oke, cilok seblak. Berarti ya, kalau seblak belum itu kan ada di mana-mana. Sudah ada di mana-mana. Waduh. Yang saat itu belum ada. Jadi makanya orang franchise ke saya walaupun 40 juta mereka dengan nama Teh, kan mereka pakai nama Teh Nengnya. Yang mahal kan nama Teh Neng karena sudah aktif. Jadi mereka walaupun 40 juta pun mau. 25 juta kemarin terakhir mau. Sudah berapa nih Bu cabang franchise-nya yang beli franchise? Saya franchise itu terakhir 4 ya, sama yang 4 sama yang di dekat sini sih, yang di dekat Kunciran baru 4. Kalau cabang yang resellernya banyak, kalau resellernya. Oh gitu. Berarti Ibu produknya yang frozen food ya Bu? Frozen food. Awalnya sih saya nggak frozen food. Ya. Awalnya tidak. Kita hanya 3 hari aja, kita kekuatan kan tidak pakai pengawet kan. Jadi cuma 3 hari kita kirim 500 porsi. 500 porsi kita kirim kemana-mana, 500 porsi. Setiap konter itu 500 porsi setiap 3 hari. 3 hari ambil lagi, 3 hari ambil lagi. Bumbu juga sama. Bumbu semua 500 porsi. Jadi per 3 hari. Mereka bayar di muka ya. Mereka bayar 40 juta itu di muka. Tidak boleh di belakang. Jadi misalkan aku mau 3 bulan ya Bunda, ya udah bayar di muka 40 juta gitu. Modelnya gitu kalau ke saya. Wah. Menarik banget nih. Jadi pertamanya Ibu buka dulu bukan ini ya, bukan frozen food, tapi kalau pertama asli, segar gitu ya. Asli. Awalnya sih saya awal buka tuh saya banyak dicibir Bu, banyak dibully. Karena saya buka di tempat orang barat punya di Green Lake City. Itu penduduknya tidak ada orang Indonesia. Tidak ada Indonesia, Cina dan orang barat gitu. Saya sempat dibully, pede banget sih lu, sampai banyak yang nyinyir gitu. Tapi hati saya yakin, karena kita harus yakin dengan produk kita sendiri. Betul. Kita harus mengangkat produk kita sendiri. Harus yakin bahwa produk kita paling bagus. Dengan kemasan yang baik, dengan rasa yang baik. Saya percaya diri. Saya baru buka 1 minggu, Bu. Itu orang Cina, orang Barat itu suka dengan produk saya, sampai ditelepon, sampai ke Jakarta Utara, Bandara, Roxy, Pondok Pinang, sampai ke semuanya. Bun ini buka di sini. Akhirnya itulah bukalah cabang di banyak. Sampai rumah sakit yang di Jakarta Selatan itu, ada orang rumah sakit belanja di situ, ada tuh rumah sakit negeri, lupa saya, di Jakarta Selatan, sampai minta tolong buka di situ. Bayangkan. Tapi kan saya nyari karyawannya sulit kalau daerah Jakarta Selatan. Bayangkan itu cilok loh. Cilok yang kecil segini yang kata orang-orang tuh, iya apa sih makanan kampung, tapi saya tidak akan membuat cilok itu menjadi kampungan. Betul. Saya akan menciptakan cilok itu menjadi yang menjadi permaisuri, menjadi bidadari yang cantik yang orang bisa melihat, wow, begitu. Menjadi queen gitu ya. Menjadi ratu. Menjadi, wow. Waduh. Wah, keren banget nih, Bu. Itu pun WO Etnik yang saya ciptakan seperti itu, WO Etnik. Dari pelayanannya, semua saya ciptakan sampai orang tidak akan gini, wih nggak mematuhi prokes, tidak akan kalau dengan saya. Karena dari mulai awal datang semuanya sudah pakai prokes kita. Semuanya. Jadi saya memang disiplin.
Disiplin sekali saya. Jadi Bu, kan ini pertamanya cilok nih usahanya. Kemudian sekarang buka PO Wedding dengan nama Eknik. Iya. Jadi sekarang saling sinergi gitu, saling kolaborasi aja gitu. Iya, karena kolaborasi. Jadi gini, walaupun kulinernya tidak buka di GoFood, tetapi kita masukkan ke acara weddingnya. Satu dimasuk di Prasmanan, satunya lagi masuk di Gugugan. Kayak es goyobot, cilok, baksonya itu masuk di sana. Kalau untuk di itu kan bangsa ayam, kayak misalkan jual juga ayam bercacah, ayam geprek saya juga ada, lontong cap gome. Saya kan ada juga di GoFood. Nah, sekarang tidak ada di GoFood karena sepi, semua kita masukkan ke sana. Itu bisa harganya tinggi. Yang tadinya kita harga cilok itu 12.000, kita masuk di gedung itu bisa jadi berapa? Bisa jadi 70.000 loh. Wah, bayangin sekali lipat kenaikannya ya? Ya, kenaikannya itulah keunikan. Kenapa? Kenaikannya berkali lipat gitu kalau sudah berada di gedung. Ya, karena hotel, masuk di hotel dan kita kan ada fast food. Ada test food untuk sarapannya ada, untuk nanti di bubukannya juga ada. Gitu. Jadi tidak akan mati. Dan UKM di Kota Tangerang kami tawarkan siapa yang bisa MC, siapa yang bisa bikin dimsum, siapa yang bisa bikin ini, masuk ke saya semua. Gitu. Jadi UKM di Kota Tangerang kita harus kerjasama dengan UKM di Kota Tangerang supaya apa? Kita bangkit bersama. Kalau saya begitu. Tapi pendekatannya sulit sih kalau udah seperti itu. Kalau saya orangnya pendekatan orangnya. Yuk kita ikut pelatihan, yuk kita ikut pameran kementerian ini perdagangan, ada pameran loh di Kemenkrag, ikut yuk gitu. Tapi kan nggak bisa semua kita ajak karena kan ada kuotanya, cuma boleh 5 ya Bu Nini. Baik, tanpa kurasi loh mereka saya ajak. Bayangkan yang kurasi saya tapi saya bisa ajak 5. Terus saya ajarkan gini, kamu kalau jualan di kementerian apa di AIS, kamu jangan pakai harga kampung, saya bilang gitu. Ini lihat pembelinya aja kamu harus bisa, jadi harus menyesuaikan. Kalau kamu sudah memberikan harga tinggi kepada produk kamu, otomatis harga diri dagangan kamu itu naik, saya bilang. Benar kan? Begitu dagang di sini 5.000, di sana 20, laris. Laris ya. Jadi kita harus percaya produk kita sendiri pertama itu. Oke Bu, jadi kan semenjak pandemi nih, kan Ibu mulai buka sebelum pandemi. Kemudian ini kan sekarang masih PPKM, masih pandemi gitu. Ada nggak efek omset Bu? Gimana, penurunan atau stabil atau gimana? Kalau awalnya PSBB pertama dulu ya, awal dulu yang tahun pertama itu memang ada penurunan sekitar 50%. Ada penurunan. Saya sulit sekali gimana ya ini Kak, UKM teman-teman yang lain gitu juga semua mengeluh gimana nih Bu Nini, gimana Bu Nini gitu. Nah, akhirnya pertama saya untuk membangkitkan UKM dulu supaya maju, supaya bisa berdiri lagi itu usahanya, saya mengadakan ini Bu, pendekatan ke BUMN. Untuk permodalan. Nah, bagaimana supaya bangkit kembali yang kemarin uangnya tidak ada pada saat PBB? Saya pendekatan ke BUMN Bu di bandara. Jadi mereka UKM semua saya undang, semua sosialisasi, baru diberikan modal per UKM itu 20 juta. Wow. Tanpa jasa. Pembayaran tanpa ditagih, pembayaran tanpa ada debt collector. Jadi kalau ada uang silahkan. Itu BUMN. Gitu. Wow. Gitu kalau saya. Nah, sekarang setelah mereka sudah punya, saya punya WO. Karena udah punya pada modal, yuk saya gabungkan masuk ke WO. Servis dan tepat waktu. Kita itu bisa begini, Bu Eknik bisa enggak? Saya nih di masjid, tapi waktunya cuma 1,5 jam. Tapi acaranya sesuai dengan yang diminta, bisa. Jadi saya mainkan di MC. Bagaimana Ibu bertahan dengan situasi pandemi ini untuk menggaji karyawan, kemudian mengoperasionalkan usaha supaya tetap eksis, sustainable gitu Bu? Baik. Bagaimana supaya tetap karyawan tenang ya Bu istilahnya ya untuk keluarganya. Kami tetap gaji tapi hanya 50%. Yeah. Begitu. Terus kami juga dapat kepercayaan untuk memberikan sembako gratis setiap Jumat. Dulu dari Kemensos, karena saya juga bendahara Asperindo. Jadi ada bantuan sedikit selain gaji, kita tiap Jumat ada sembako gratis. Minyak, beras, susu, kopi, sama tepung terigu. Ada bonus-bonus juga buat mereka. Saya setiap ada acara itu, kita meetingnya benar-benar dimatangkan. Jadi semua anak buah harus bisa seperti saya gitu. Karena kita ini usaha jangan bilang punya Eknik, bahwa usaha ini punya kita bersama. Supaya kalian juga kita makmur bersama. Seperti itu. Karena kalau tidak saling memiliki, dia hanya ntar dia dapat uang aja. Nah kalau kamu berharap cuma ntar dia dapat uang, kapan dapat uangnya? Tapi kalau kamu punya pemikiran,
etnik harus maju karena harus begini-gini. Itu artinya kamu memiliki dan punya rasa setia kepada etnik. Sekarang berapa jumlah karyawan, Bu? 14. Ini masih tambah lagi, tapi untuk yang masih tambah lagi junior 7. Setelah sekian tahun Ibu berusaha, ada nggak rencana mau buat ini lagi? Bagaimana melebarkan sayap untuk usaha lainnya? Kalau ini kan sudah dari Cilok ke WO, misalnya ada lagi nih, misalnya kayak tadi MC-MC-nya Ibu latih gitu atau gimana? Ada apa lagi nih yang mau dibuka? Saya mau bikin kafe. Jadi setiap tamu yang datang ke WO Etnik kan menunggu. Jadi saya dapat 2 uangnya. Satu dapat dari customer yang akan menikah, yang kedua mereka menunggu saya jajan kopi. Saya punya kopi andalan. Jadi namanya Coffee Shake Teh Neng. Itu saya buat sendiri. Tapi bikin kafenya itu yang unik. Saya sudah punya gambarannya. Inginnya sih kafe unik. Jadi orang di tempat saya itu bebas, enak, walaupun nunggu antri itu enak aja gitu. Kayak makanannya enak. Jadi saya mau bikin makanan-makanan yang satu makanan kampung, tadi ada cilok-cilok. Yang kedua saya mau bikin makanan croissant. Jadi, wah, berarti nanti lengkap nih, ada coffee shop-nya gitu ya. Sembari menunggu orang, Ibu dapat lagi. Saya sih yang kalau anak saya di UGM pengennya saya bikin taud. Berarti itu Ibu sudah punya tuh SOP-nya masing-masing untuk WO, untuk iya masih cilok gitu ya, sudah punya. Ya? Kalau seperti kemarin kan PSBB harus pakai ini, harus begini, harus tangan, itu udah semua. Sampai sekarang pun untuk WO juga sama. Hampir sama sih kalau SP-nya dengan karyawan Cilok. Saya penasaran nih, kok bisa dari Cilok ke WO itu gimana ceritanya, Bu? Kenapa bisa jadi WO ke Cilok gitu ya? saya lihat Cilok saya di online-nya sepi karena kan saat itu tidak boleh ada GoFood, tidak boleh ada kendaraan, tidak boleh kita interaksi dengan orang banyak. Matilah di situ. Tapi saya banyak undangan MC. Setelah banyak undangan MC, banyak undang WO. Mbak ini WO dong gitu. Terus pada saat meeting, aduh aku bingung nih cari makanannya, cari gubuganya. Itu awal dari situ. Saya selalu bilang ke semua teman-teman UKM, jangan pernah kita bilang, aduh nggak punya duit, ini zaman sekarang susah banget COVID. Jangan jadi alasan COVID menjadi tidak punya uang. Ini jalan, tapi kita harus cerdas. Harus punya rencana. Pertama rencana dulu, apa nih ke depannya? Apa nih yang sekarang sedang trending? Buatlah itu. Dan cari orang. Pasti supaya seperti itu, kerjasama. UKM itu jangan sendiri. Ajak teman yang memang mau di bidang itu. Yuk, gabung yuk. Aku pengen kayak itu tuh. Oke, gini-gini. Karena dari banyak kepala itu, tidak ada istilah UKM itu susah. UKM itu tangguh. Usaha saya itu dari dulu memang tanpa modal. Saya tidak pernah berani, saya bukan marah sama UKM yang modalnya ngutang. Itu salah besar. Kita kemampuannya apa nih yang tanpa modal? Kemampuannya dulu apa yang tanpa modal? Itu dulu aja. Kayak WO kan tanpa modal. Oke, Bu, selama pandemi ini berarti Ibu tidak kekurangan omset ya untuk order-order WO? Kalau enggak kekurangan sih, karena apa kan setiap bulan itu ada terus. Ya? Bulan 1 kali meeting bayar. Iya. Satu langsung DP. Bu Etnik, kalau dukungan keluarga sendiri untuk usaha Ibu gimana nih? Support full? Awalnya sih tadi saya bilang dibully ya awalnya yang tadi saya bilang. Keluarga saya itu kalau saya awal melangkah itu tidak yakin dengan kemampuan saya karena saya orangnya bukan tipe yang ini gue loh, bukan. Saya tipe orangnya dibully saya nggak akan nangis. Dibully berarti buat saya semakin lebih semangat. Aku dibully, nggak apa-apa dibully, tapi kamu lihat aku nanti setelah dibully. Gitu. Siapapun yang menghina saya nggak akan melawan. Saya akan begini. Nanti hasilnya lihat aja. Itu tunjukkan bahwa kita bisa makan ucapan dia. Gitu. Wah, jadi semangat yang ada kita semangat, pokoknya semangat. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan, tidak berbicara uang dulu, pekerjaan akan jadi uang nantinya. Asal ikhlas, senang, dari hati, rasa sayang aja dikeluarkan, rasa sayang. Jangan pernah sulit untuk berbuat baik, karena kalau kita berbuat baik nanti
Ada balasan di sana, bukan di sini. Kapan kita nggak tahu. Tiba-tiba pas berapa tahun kemudian ada balasan kebaikan. Jadi jangan rugi untuk berbuat baik deh. Berbuat baik mah di mana-mana tidak rugi sebenarnya. Selama sudah bermitra dengan dinas koperasi, dengan institusi yang lain, Ibu pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan apa aja nih Bu selama ini? Wah, saya sering BIMTEK, pelatihan kemasan, manajemen, Packaging berarti ya? lab, tadi kemasan, packaging, terus PRT untuk edar. Oh, IRT, PIRT. Haki juga, ya, sama Haki juga. Haki saya sudah, alhamdulillah udah 2 kali ikut. Ya, Oh, ternyata hak kekayaan intelektual. Berarti Ibu sudah didaftarkan di Haki? Sudah. Itu istilahnya makanya kan mahal. 40 juta. Cilok. Berarti nggak akan ada bisa lagi orang lain yang meniru gitu. Karena sudah ada hak kekayaan intelektual. 4M loh. Kalau dia pakai nama saya. Pernah saya tegur dia, Ibu, saya orangnya baik sih, nggak pernah, Bu jangan pakai ini, Bu mohon maaf nih, Ibu kan dipakai temneng, kami sudah Haki, jadi daripada nanti Ibu kena sama yang lain, sama orang Kementerian Hukum dan HAM, ya baik Ibu, saya dipercaya untuk mengadakan souvenir tapi bentuknya itu makanan. Bayangin Bu, 1 UKM dibayar 21 juta. Saya yang ngurus. Kita kan nih sebagai perempuan kan suka baper nih ya, suka baper gitu ya. Nah, kalau Ibu sebagai pemimpin, bagaimana Ibu bisa tegas gitu, atau kadang-kadang Ibu merasa nggak, aduh aku kayaknya nggak sampai hati gitu. Sepertinya kan biasanya kita sering seperti itu. Gimana Ibu menanggapinya? Saya orangnya, untuk saya sendiri pada saat baper ya saya, pada saat baper saya hindar ketemu orang dulu. Itu kalau saya. Karena bahaya kalau dalam kondisi tidak stabil, nanti saya ucapannya menyakiti orang, jangan sampai. Jadi usahakan dihindari dulu untuk bertemu dengan orang, saya di kamar dulu. Ya apalah, kan saya banyak kesibukan atau bikin pembukuan atau bikin jadwal-jadwal nanti orang yang akan ini, bikin tanggal, bikin macam-macam lah nanti saya. Setelah saya tenang, baru saya, oke kita majukan nanti, kita undur lagi 2 hari lagi. Yang terakhir nih Bu, jadi saya, pesan dan kesan harapan Ibu untuk wanita-wanita pejuang kehidupan di Indonesia gimana? Pelaku UKM dan para wanita-wanita lah kita nih, perempuan-perempuan pada umumnya. Baik. Untuk para ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang seperti saya ya Bu ya, yang single parent, anak yang banyak, jangan pernah mengeluh, jangan pernah meminta. Setiap manusia sama Allah diberikan kelebihan. Setiap anak sama Allah diberikan rezeki. Jadi yakinlah pada Allah bahwa semua yang kita lakukan dengan baik, rezeki dengan sendirinya akan keluar. Yang kedua, jangan malas. Apa kemampuan kita keluarkan untuk dijadikan uang untuk biaya hidup anak-anak. Jangan sampai kita sebagai ibu muda cantik lari ke jalan yang tidak benar. Nah, untuk para UKM, tetap harus punya semangat. Yang kedua, punya apa ya, maksudnya punya pemikiran yang berkembang ke depan. Apalagi gitu. Jadi jangan jalan di tempat, jangan. Harus punya rencana, harus punya promo, harus bisa strategi marketingnya seperti apa. Pokoknya yang penting jangan malas untuk UKM. UKM itu yang paling maju adalah di saat pandemi apapun, di masa apapun adalah UKM. Pokoknya untuk ibu, untuk para wanita, jangan lemah. Wanita itu justru yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling bisa semuanya itu adalah wanita. Terima kasih banyak nih Ibu Eka Sari Setyaningsih atas bincang-bincang kita, sharing-sharing kita. Ya, semoga para sahabat cahaya mendapatkan sesuatu yang pembelajaran yang benar-benar, wah ternyata kita nih hidup bersyukur intinya. Ya kan Bu? Tidak boleh kufur nikmat. Sehingga apapun yang kita lakukan bakal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.